Maksudnya? Maksudnya apa ini, Kak Iqmal? Menyinggung Ketum. ini Sumenganto. Baru yang bagian Sumenganto. Banyak pekerjaan tadi ini. So begitu memang. Bilang orang hidup itu ya banyak Kak Iqmal, pekerjaan. salamnya istriku. Jangan malas belajar Google Google. WordPress. WordPress. Sakit kepala saya ini Kak Iqmal, baik. Kenapa itu? Tahu pengaruh apa ini? Kena hujan tadi malam. Lupa dicuci kepala. Hujan. Hujan kan tadi Par malam. Paramex. Saya tidak minum-minum obat kalau Kalau sakit kepala. Daripada tersiksa. Ini juga Kenapa? sakit kepala ini. Sakit kepala ini mempengaruhi mata, gigi. Oh iya, saraf-sarafnya itu berhubungan semua. Pokoknya biar isi kantong juga dia pengaruh itu kalau sakit kepala. Iyo, pengaruhi. Mana yang lain ini belum ada masuk ini memang. Belum, sedikit lagi Kak Basil. Saya punya itu kenapa Kak Basil enggak bisa di-upload di Ada video saya itu saya upload di YouTube tidak mau. Apa itu? YouTube. Link YouTube dikirim. Sudah, maksud saya upload di YouTube, dia tidak mau, dia bilang tunggu wifi. Saya ini tidak mau videoku, tidak mau pindah di laptop. Langsung di HP, baru tinggal kirim lainnya di laptop, linknya, baru salin ke LMS. Kalau di YouTube langsung, kalau HP bagaimana langsung saja masuk di mau YouTube kah? jadi calon fasilitator biar YouTube tidak tahu diatur? Tidak tahu pengaturannya, tidak tahu bagaimana pengaturannya itu. So missing sekali itu kalau begitu itu, so terlambat sekali. Itu upload di YouTube, kemudian setelah upload itu di publik, jangan bukan publik. Sudah Kak Fasil, sudah semua itu. Bahkan saya minta bantuan teman-teman. Dia heran juga kenapa kita punya video ini tidak mau upload di YouTube. Biasa mungkin pengaruh mungkin kapasitas jaringan HP. Tidak ada hubungannya. Saya biar berjam-jam. Bukan kapasitas penyimpanan HP. Sudah dari HP itu saya mau penyimpanannya HP, siapa tahu penyimpanannya HP sudah mau full. Dia tidak bisa proses. Misalnya begitu. Tidak ada hubungannya itu Kak Iqmal. Penting sudah upload, sudah ada di tidak ada pengaruhnya. Saya ini 4 jam, 3 jam ini video saya upload sebagai laporan. Tidak cukup 10 menit. Tak kirim. Saya cuma 45 menit itu. Kenapa tidak mau? Hanya 45 menit. Iya. Jangan nanti saya linknya tidak bisa dibuka. Atau mungkin harus pakai YouTube, bukan YouTube apa lagi namanya? Akun ID Belajar. Oh, harus pakai YouTube. Sembarang akun. Maksudnya jangan harus pakai akun ID Belajar. Kayaknya memang tidak bisa kalau akun ID Belajar. Bisa semua, namanya akun. Iya kan kan di itu di YouTube kalau kita menggunakan akun ID Belajar, kalau kita mau komen di YouTube, dia tidak bisa berkomen. Iya, karena pengaturan orang kirim itu YouTube itu
dia tidak kasih on itu komennya. Saya juga bisa biar Kak Iqmal mau komen tidak bisa karena saya kasih on. Saya kasih off. Nanti ketemulah. Saya dia itu bagaimana cara Siap, percobaan siap, itu. siap. Hmm. Kak Iqmal bagaimana videomu? Baru saya mau upload ini. Tapi saya tidak tahu ini publik atau dijadikan apa ini? Publik. Publik. Malah Sudah saya dibilang tadi. sudah di YouTube Studio, tetap tidak mau juga. Di setel sebagai primer instan on jauh sah. Tengah. Lokasi. Wah, mana nih teman-teman ini? Kak Ikram sudah ada ini. Kak Ikram. Siap, Pak. Menyimak. Kenapa loyo ini, Bos? Ada menonton. Habis dari dia itu wasit. Oh, wah. Wasit sekarang itu tidak bisa dianggap remeh DP honor. Betul. Jangan dari rekreasi ini kayak Ikram tadi ini sehingga agak loyo-loyo. Apa ini yang dibahas, teman-teman Pak? Yang ini? diupload? Video diupload di YouTube dia tidak mau. Dia punya keterangan saya itu. Saya sebentar upload ini. Kalau saya punya, dia bilang menunggu wifi. Kenapa dia menunggu wifi? Saya setel jaringan seluler anuku. Tujuh 4 biar videonya tidak 5 7 4 5 6. Masih ada sebatu Kak Kamir? Mana Mika Randi ini belum ada muncul? Karandi. Masih ada kata es batu itu. Kamerullah sudah acungkan jempol. Satu alpanya itu. Karandi. Kalau saya berapa alpaku ini? 2. Dua ketidakhadiran. Usahakan jangan. Lagi 5 kali kita baru call in. Bahaya. Itu waktu di Bungku itu saya lupa betul. Gara-gara naik turun tangga ini. Jadi saya lupa. Kita menunggu 2 menit lagi ya. Kalau tidak ada. Siap. Baik, coba telepon Randi itu dulu. Tunggu saya upload video dulu. Saya coba ini. Apakah kau bikin ke Iqmal sampai lambat sekali itu videomu? HP-nya lagi enggak bisa ini. Sudah full penyimpanan. Bagaimana mau ikut PPG kalau begitu itu saya YouTube tidak bisa. Mana video ini? Kak Wah yang pergi memancing ini. Tidak, ada dia itu. Dia tahu juga. Dia tahu itu. Kita mulai saja ya. Bah, dia tidak angkat.
Sudah nampak kakak? Sudah, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Om Swastiastu. Tentunya pada malam hari ini sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa berjumpa di tatap maya terkait aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, kakak, pertemuan maya kita pada malam hari ini kurang lebih 2 JP dengan moda daring ya, sinkronus. Selanjutnya, kakak, pada malam hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita tatap maya, selanjutnya kita akan menenangkan hati dan pikiran. Kakak-kakak akan mengarahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kakak memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, kita akan melakukan mindfulness sebelum kita lanjut. Semoga mindfulness yang akan kita lakukan pada sesi ini, kakak-kakak bisa hatinya tenang, pikirannya nyaman, dan belajar tetap fokus. Baik kakak-kakak, kita akan memulai mindfulness kita. Kakak-kakak silakan memperbaiki tempat duduknya, atur tempat duduknya, duduk sebaik-baiknya. Selanjutnya, kakak mendengarkan instruksi saya karena kita akan melakukan mindfulness. Kakak silakan mengaktifkan kameranya karena kita akan memulai mindfulness. Baik kakak-kakak, ikuti instruksi apa yang saya katakan. Silakan kakak-kakak memejamkan mata, kemudian tarik napas perlahan-lahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ulangi sekali lagi, tarik napas, hembuskan perlahan-lahan. Ya kakak-kakak, selama pertemuan, kakak-kakak sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya tentunya, mendengarkan dengan seksama, tanpa terganggu oleh pikiran tentang tugas yang belum selesai kakak-kakak. Kakak-kakak duduk dengan tenang, memperhatikan napas kakak-kakak yang masuk keluar, merasakan setiap detil pergerakan udara di dalam tubuh kakak-kakak. Kakak-kakak meluangkan waktu setiap pagi untuk bersyukur
atas hal yang kecil dalam hidup kakak. Seperti sinar matahari yang masuk ke dalam kamar. Kakak-kakak, fokuskan pikiran kakak-kakak karena sebentar lagi kakak-kakak akan selesai mengikuti kegiatan diseminasi PPKG PJOK ini tentunya kakak-kakak. Oleh sebab itu kakak-kakak, fokuskan pikiran kakak-kakak, niatkan yang kuat kakak-kakak bahwa kakak-kakak bisa melewati tantangan, hambatan di dalam proses belajar kakak-kakak. Tentunya saya sebagai fasil memfasilitasi kakak-kakak sebaik mungkin, mengantar kakak sebaik mungkin, dengan penuh rasa ikhlas saya kakak-kakak. Semoga kakak-kakak menjadi guru yang profesional dalam profesi mengajar di sekolah kakak-kakak. Sehingga kakak-kakak dicintai oleh siswa-siswa kakak-kakak dan rekan-rekan kakak-kakak bisa meneladani kakak-kakak dengan praktik-praktik baik yang kakak-kakak sudah perlihatkan pada siswa dan rekan-rekan kakak-kakak. Kakak-kakak, silakan dibuka mata kakak-kakak perlahan-lahan, tarik napas perlahan-lahan, kemudian hembuskan. Oke kakak-kakak, selesai sudah kita melakukan mindfulness. Semoga dengan mindfulness ini rasa emosional kakak-kakak sudah stabil, kakak sudah percaya diri, dan harapan tentunya kurang lebih 5 kali kita akan melakukan tatap maya, kakak-kakak bisa sampai di finish pada proses pembelajaran diseminasi PPKG PJOK Kabupaten Morowali untuk kelas 02. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah mengikuti mindfulness yang barusan saja kita lalui. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita lanjut. Sebelum kita memulai aktivitas, saya persilakan kakak-kakak untuk memimpin doa. Semoga doa yang dipimpin sebentar ini mendapatkan manfaat dan hidayah dan keberkahan. Kepada kakak Iqmal, saya persilakan. Terima kasih Kakak Fasil. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kakak Iqmal, terima kasih sudah memimpin doa pada sesi tatap maya kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kakak, kesepakatan bersama ini apakah saya masih perlu menyampaikan atau kita next? Bagaimana kakak? Next saja kakak, next saja boleh. Oke. Next. Selanjutnya, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita pada malam hari ini, pertama tentunya kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, memahami
penugasan aksi nyata yang sebentar saya akan sampaikan panduan penugasan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan. Selanjutnya agenda kita pada malam hari ini kakak, pertama refleksi koneksi antar materi kita akan lalui kurang lebih 30 menit kakak. Selanjutnya yang kedua agenda kita yaitu penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, ini akan kita bersamai kurang lebih 20 menit. Selanjutnya kita akan melakukan dialog, diskusi, dan tanya jawab. Ini kurang lebih 7 menit dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya kakak kita akan merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Baik kakak, di sini kita akan melakukan refleksi sebagaimana saya sudah tampilkan pertanyaan pemantik sebagai pemandu kita untuk bagaimana kakak-kakak merefleksikan terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Selanjutnya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, silakan raise hand untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan refleksi ini. Saya persilakan kakak-kakak. Ya, silakan kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak-kakak, saya akan antar kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Sebagaimana kakak-kakak sudah memahami, bahkan sudah mahir melakukan ice breaking terkait 9 pembelajaran PJOK yang efektif, di mana yang pertama tujuan pembelajaran harus jelas, yang kedua keterlibatan aktif murid, ketiga pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak, keempat adanya pemprosesan atau pentahapan pengembangan konten. Selanjutnya yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Ya, itu sebagai pengantar yang kakak-kakak sudah pelajari. Tentunya saya ingin merefleksikan kepada kakak-kakak terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Silakan kakak-kakak raise hand karena semua kakak-kakak akan menyampaikan refleksi ini. Karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran modul 1 dan modul 2, sehingga pemahaman kakak-kakak terhadap modul 1 dan modul 2 akan kakak lakukan dalam bentuk aksi nyata yang akan kakak-kakak mulai lakukan mulai besok sampai tanggal 18. Begitu kakak-kakak. Silakan satu orang raise hand. Oke, silakan Kak Dewa. Ya, baiklah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba untuk merefleksikan sedikit tentang apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, di mana di sini mengenai tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi setelah mengikuti kegiatan luring yang diadakan di SMP 4 Wita Ponda ini, banyak pemahaman atau pengetahuan baru yang saya dapatkan ya. Mulai dari bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu kita betul-betul harus, pertama yang kita haruskan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi ini yang sebelum-sebelumnya yang terabaikan dari proses pembelajaran yang saya terapkan di sekolah. Jadi lebih langsung ke materi inti tanpa harus istilahnya memaparkan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada peserta didik kita apa tujuan kita dalam pembelajaran kita kali ini, seperti itu. Kemudian banyak lagi ilmu yang saya dapatkan ketika menyampaikan materi ini, betul-betul kita tidak bisa langsung ke materi inti, tentunya harus melalui beberapa pendekatan bermain, seperti itu. Misalnya kita mau mengajarkan anak-anak kita tentang passing atau dalam permainan bola basket, tentunya kita tidak boleh langsung menuju ke gerakan inti pada passing tersebut. Tentunya kita harus melalui pendekatan bermain, contohnya seperti itu. Kemudian tentang asesmen ya, terutamanya yang materi terakhir yang kita pelajari sangat memberikan saya pemahaman baru bahwa dalam melakukan asesmen PJOK itu ada beberapa kriteria, ada indikator yang perlu diperhatikan di situ. Ya, mungkin itu kakak-kakak yang sempat bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Waalaikumsalam tadi warahmatullahi refleksi yang telah disampaikan oleh Kak Dewa terkait hasil memahami modul 1 dan 2 yang telah kita lalui. Saya mengambil suatu kesimpulan yang telah disampaikan Kak Dewa. Ternyata di dalam melakukan pembelajaran PJOK, kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya, setelah itu kita tidak langsung memberikan permainan inti. Tentunya kita banyak bermain dengan menerapkan strategi mengajar yang kakak-kakak sudah pahami, yaitu Everlock,
dan lain-lain ya. Selanjutnya dalam konsep pendidikan gerak, kakak-kakak juga sudah memahaminya, apakah menggunakan konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Oke, selanjutnya kakak-kakak, setelah Kak Dewa, karena tidak ada yang angkat tangan, raise hand, saya persilakan Kak Fadli untuk memberikan jawaban terkait refleksi yang sudah nampak di slide ini. Silakan Kak Fadli. Oke, silakan Kak Fadli. Oke, silakan Kak Karib. Ya, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baiklah, saya akan memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif yang telah saya terima materinya waktu tatap muka secara langsung ya. Ya, jadi setelah saya mempelajari modul dan menerima materi tentang pembelajaran PJOK yang efektif, ya saya merasa bahwa cara mengajar saya yang selama ini yang boleh dikatakan menggunakan cara klasik ya, yang tentunya belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik dan cenderung membosankan karena ya gaya pembelajarannya ya statis dan mungkin serba terbatas ya. Jadi kalau anak-anak mungkin bisa jujur itu membosankan. Ya, namun setelah saya mempelajari tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, saya banyak belajar tentang bagaimana menganalisa waktu, kemudian belajar tentang pentingnya model pembelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi yang baik dan sebagainya. Ya, kemudian saya juga mempelajari tentang strategi mengajar PJOK, ya, bagaimana guru dalam mengajar dengan prinsip berpihak pada peserta didik. Ya, ini saya rasa sangat menyenangkan dan bermakna sekali buat saya. Ya, kemudian tentang seperti yang Kak Fasil tadi singgung tentang pendidikan gerak. Nah, di sini juga saya banyak belajar tentang konsep tubuh yang meliputi ya konsep ruang, konsep gerak, konsep keterhubungan dan konsep usaha. Ya, kemudian saya juga sangat senang sekali ya karena juga telah belajar tentang kebugaran dan sport education model atau SEM. Nah, ini saya banyak mendapatkan ilmu ya tentang bagaimana kita dalam menerapkan sport education model tentang dalam suatu kegiatan yang menyangkut tentang festival, lomba dan sebagainya. Ya, itulah mungkin yang saya dapatkan Kak Fasil. Jadi saya betul-betul betul-betul sudah banyak mengetahui tentang model-model pembelajaran yang efektif dalam PJOK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Karib. Apa yang telah direfleksikan terkait pemahaman keterampilan mengajar POJK yang efektif itu, kakak-kakak sudah harga mati ya. Siapapun menterinya, kurikulum bagaimanapun modelnya. 9 keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif ini, kakak-kakak harus implementasikan dalam proses pembelajaran. Tentunya ini menjadi acuan kakak-kakak di dalam memberikan pemahaman pembelajaran keterampilan PJOK. eh, Apapun keterampilan yang kakak-kakak ajarkan, tentunya harus memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kakak-kakak tentunya harus jelas. Kemudian bagaimana kakak-kakak melibatkan keterlibatan aktif murid ini. Keterlibatan aktif murid ini tentunya kakak-kakak sudah memahami, bahkan sudah melakukan aksi pada saat tatap muka, bagaimana kakak-kakak mengisi LK, melihat, menganalisis keterlibatan aktif murid itu seperti apa dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kakak-kakak di sini melihat bakat dan minat peserta didik terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Adanya pemrosesan atau pentahapan pengembangan konten. Pengembangan konten ini juga perlu kakak-kakak lakukan. Misalnya kakak-kakak dalam pengembangan konten terkait materi pencaksilat atau bola basket atau bola kaki. Tentunya bagaimana kakak-kakak mengembangkan konten ini? Mungkin kakak-kakak akan memvariasikan pembelajaran dengan konten-konten yang berbeda. Misalnya kakak-kakak melakukan prinsip-prinsip kebugaran dalam suatu permainan. Banyak silakan kakak-kakak mengembangkan konten. Konten-konten pembelajaran itu bervariasi, bermacam-macam, beragam. Silakan kakak-kakak jangan dalam pembelajaran itu kontennya dari awal sampai akhir itu terus. Cara pengembangan konten. Konten ini adalah tentunya materi yang kakak-kakak ajarkan, keterampilan yang kakak-kakak ajarkan seperti itu. Kemudian yang kelima demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Di sini jelas bagaimana kakak-kakak melakukan demonstrasi keterampilan terkait aktivitas. Aktivitas ini bermacam-macam lagi kakak-kakak. Di sini bagaimana kakak-kakak memberikan penghalusan, bagaimana kakak-kakak melakukan konsep pendidikan gerak, ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep konsep usaha, konsep keterhubungan. Kakak-kakak harus mampu dalam mendemonstrasikan keterampilan dan tentunya disertai dengan penjelasan. Selanjutnya, adanya umpan balik, komunikasi efektif, jangan sampai tidak efektif komunikasi, ini sangat penting. Kemudian adanya penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi ini tentunya terkait asesmen yang kakak sudah pelajari di tatap maya terakhir kemarin. Kemudian keselamatan. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin kakak masih tahu, masih ingat
strategi mengajar ini? Ya, silakan kakak-kakak Rensen memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik kedua kita. Oke, silakan kakak Rensen. Ya, mungkin kakak-kakak masih ingat 5 strategi pembelajaran dalam PJOK itu di mana ini pernah saya sampaikan dan kakak-kakak sudah pahami adanya pengajaran interaktif. Nah, ini interaktif teaching. Nah, di mana interaktif teaching ini kakak-kakak bagaimana memandu siswa untuk melakukan tugas atau aktivitas. Nah, di sini saya kakak-kakak memberikan arahan, contoh, tunjuk, kemudian melakukan tugas itu. Silakan kakak-kakak Rensen. Halo kakak-kakak, silakan open kamera supaya saya tahu kakak-kakak ada di depan layar. Ada kakak, ada ini. Siap kakak. Oke, kakak-kakak silakan yang lain lagi menjawab pertanyaan pemantik. Tadi kakak Dewa dan kakak Karib sudah mewakili di pertanyaan pemantik kita yang pertama. Silakan kakak lain berpartisipasi. Oke kakak-kakak sebagai calon fasilitator tentunya bisa menyampaikan refleksinya terkait pemahaman ya, sehingga kakak-kakak yang menyampaikan refleksi pertama kakak-kakak berlatih bagaimana menyampaikan refleksi untuk menjadi pemahaman kakak-kakak selama mengikuti kegiatan. Oke, silakan kakak-kakak. Baik, saya ke Muhammad Fadli. Silakan Kak Fadli. Halo, adakah Kakak Fadli? Tes Kakak Fadli. Siap kakak, ada. Cuman lagi bagian anak buah ini. Menyimak dari tadi. Oke, silakan Kak Ikram. Jangan ribut nangis ya. Oh iya. Halo Kak Ikram. Ya, kakak-kakak silakan menyampaikan pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar yang kakak-kakak sudah dapatkan. Apakah kakak-kakak betul-betul sudah memahami? Kalau sudah memahami tentunya disampaikan. Kalau belum dipahami juga disampaikan supaya dari refleksi ini kita bisa saling mengevaluasi pemahaman kita bersama sehingga dari evaluasi refleksi itu ada umpan balik nanti penguatan yang bisa
saya sampaikan terkait pemahaman kakak-kakak khususnya strategi mengajar PJOK ini kakak-kakak. Oke kakak-kakak, setiap pertanyaan pemantik refleksi ini tentunya harapan saya kakak-kakak bisa memberikan tanggapan terkait pemahaman kakak-kakak terhadap proses yang sudah dilalui dalam memahami pemahaman strategi mengajar. Baik, sebagai pengantar lagi, mungkin kakak sudah lupa ya terkait strategi mengajar. Tadi saya sudah sampaikan ada pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif itu bagaimana dalam bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya interactive teaching itu misalnya kakak-kakak memberikan arahan. Masih ingat nggak tentang non instruksional dan instruksional? Ah, di pengajaran interaktif ini kakak-kakak di sini strategi mengajar bagaimana kakak-kakak memberikan arahan, contoh, petunjuk, kemudian bagaimana kakak-kakak melakukan dari apa yang telah disampaikan. Selanjutnya pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning, di mana di dalam pembelajaran kooperatif ini kakak-kakak mampu mengelompokkan kemampuan atau kebutuhan peserta didik untuk bagaimana menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya, pengajaran berpangkalan atau station stitching. Sini bagaimana kakak-kakak melakukan pembelajaran, mengatur lingkungan pembelajaran, ketika bagaimana kakak-kakak mampu melakukan station stitching ini terhadap pemberian satu pangkalan ya. Kalau kakak masih ingat itu kemarin kakak sudah melakukan analisis. Analisis itu terkait efektivitas yang ada di dalam pembelajaran itu. Kakak sudah tahu efeknya atau tidak, bahkan sudah tahu rumus-rumusnya. Selanjutnya kognitif strategi. Bagaimana kakak-kakak melibatkan secara kognitif mengajikan tugas-tugas yang tentunya memicu peserta didik untuk bagaimana memikirkan masalah, bagaimana memecahkan masalah, kemudian bagaimana menemukan masalah itu dan memberikan solusinya. Kemudian pengajaran sesama teman atau per-teaching. Tuh. Oke, kakak-kakak, silakan satu orang kakak-kakak. Oke, silakan Kak Ikram. Baik, untuk pemahaman saya tadi karena sudah dijelaskan oleh Kak Fasil tentang strategi mengajar yang efektif sama proses pembelajaran kemarin ini, tentunya poin utamanya bagaimana seorang guru harus melihat dalam kegiatan pembelajaran harus melihat karakteristiknya siswa, kemudian kondisi sekolah, kemudian lingkungan, dan melihat lagi 9 item yang kita sudah pelajari, mulai dari tujuan pembelajaran sampai di keselamatan peserta didik. Mungkin strategi-strategi yang sudah dipelajari yang jauh sebelumnya saya belum memahami sejauh apa itu strategi setelah mempelajari dan ikut dalam
PKG ini, saya sedikit demi sedikit memahami bagaimana cara strategi mengajar yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Basil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita next pada sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Oke, ini pada saat tatap muka kita sudah pelajari ya. Oke, silakan Rese untuk memberikan tanggapan refleksi kedua pertanyaan ini. Silakan kakak Rese. Oke, kita ke Kak Nurdiana dulu. Kak Diana, silakan. Halo, Kak Diana. Oke, saya ulang pertanyaan refleksi yang ketiga ini Kak Kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Diana memberikan tanggapan terkait pertanyaan refleksi ini. Oke, sebagai penguatan lagi, saya menyampaikan kepada kakak-kakak untuk dipahami, diimplementasikan dalam proses pembelajaran ya kakak-kakak. Barusan kemarin kita pelajari ini pada saat tatap muka, kita mengenal model pendidikan gerak itu, ada konsep usaha, konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Bagaimana kakak terkait empat konsep ini? Tentunya harapan saya terkait pemahaman ini, saya ulang, ada konsep tubuh, ada konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan ini kakak-kakak bisa implementasikan di dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Oke, oke, silakan kakak-kakak yang lain, silakan raise hand. Konsep tubuh kakak-kakak itu apa yang bergerak? Tubuh bagian apa yang bergerak? Tuh. Konsep ruang, ke arah mana gerak dilakukan? Konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan? Tuh. Konsep keterhubungan, dengan apa usaha, konsep gerak dilakukan? Tuh. Bagaimana gerak itu, dengan apa usaha itu dilakukan, gerak itu dilakukan. Oke, ini pemahaman pemantiknya kakak-kakak. Ini yang kita sudah pelajari pada saat tatap muka ya. Oke, silakan yang lain raise hand. Kak Amirullah, silakan Kak Amirullah. Oke, saya sampaikan, apakah pemahaman terkait model pendidikan gerak ini selama kakak mengikuti kegiatan memahami pembelajaran model pendidikan gerak ini baik secara asinkronus, sinkronus maupun tatap muka pada saat kita tatap muka di SMP 4 kemarin. Apakah kakak-kakak memahami konsep ini? Oke, silakan Kak Diana.
Halo Bapak Ibu, kakak-kakak, silakan buka open kamera supaya saya juga bisa memantau kakak-kakak. Apakah kakak-kakak terkait pemahaman ini kakak-kakak sudah pahami atau belum? Ini terkait model pendidikan gerak. Oke, silakan Kak Arif yang kedua kalinya. Oke, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya. Ya, tentang berbicara tentang konsep gerak dalam pembelajaran PJOK ini, ya saya masih tidak terlalu banyak paham ya, tapi ada juga yang saya pahami ya, termasuk yang konsep tubuh ya, konsep tubuh apa yang bergerak atau bagian tubuh apa yang bergerak, kemudian konsep ruang, kemana atau di mana gerak dilakukan, konsep usaha, bagaimana gerakan dilakukan, serta konsep keterhubungan, bagaimana gerak dilakukan ya dalam kaitannya dalam hal ini dengan berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi untuk konsep apa yang bergerak yaitu tubuh ya. Jadi di sini mungkin ada gerak-gerak barangkali yang bisa kita pahami bahwa ya tubuh tubuh apa yang bergerak, bagian tubuh apa yang bergerak, apakah kepala, tangan atau bagian tubuh kaki ya seperti itu. Kemudian bagaimana ya kemana dia bergerak ya seperti itu, kemana dia bergerak, kemudian eh, yang konsep ruang ya, konsep ruang ya di mana dan kemana dia bergerak, kemudian usaha bagaimana dia dalam bergerak ya, kemudian konsep keterhubungan. Nah, mungkin yang belum saya pahami sini Kak Fasil mungkin tentang konsep bagaimana dia gerak dilakukan dalam kaitannya dengan orang lain atau aspek lainnya mungkin. Ya, mungkin itu yang belum saya terlalu pahami. Kalau konsep tubuh, ruang serta usaha ini sudah ada pemahaman sedikit, tapi yang tentang konsep keterhubungan ini saya pikir pertama kali tentang konsep keterhubungan ini keterkaitan antara konsep tubuh, konsep ruang dan konsep usaha. Apakah memang seperti itu atau berbeda? Ya, mungkin itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. konsep keterhubungan itu dengan apa dia bisa bergerak. Nah, mungkin dengan mendengarkan musik, apakah dia menggunakan sepatu, pokoknya media yang dia gunakan untuk dia bergerak, keterhubungan. Apa yang dia gunakan untuk bergerak. Kalau konsep tubuh tadi, bagian mana yang bergerak, bagian tubuh mana yang bergerak. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian konsep usaha. Konsep usaha ini bagaimana dia melakukan gerak tadi itu. Usahanya bagaimana, konsep usaha bagaimana dia melakukan gerak itu. Kemudian konsep ruang, ke arah mana gerak itu dilakukan. Ke atas, bawah. Kemarin kita sudah menganalisis ya, kita sudah menganalisis 3 gambar. Tuh. Oke, seperti itu Pak Kakarip ya. Ya, Dengan apa ya kalau yang konsep mengenai keterhubungan yang mengenai yang yang konsep mengenai yang wilayah konsep pribadi, wilayah umum itu Kak Fasil.
Masuk di saya Halo? lupa ini masuk di konsep mana itu? Yang wilayah pribadi, wilayah umum itu. Apakah dia masuk konsep ruang atau konsep tubuh? Konsep ruang. Oh ya, siap siap ya. Terima kasih Kak Basil ya, ya, siap. Oke, kita lanjut ya. Yang lain mohon berpartisipasi ya kakak, karena kakak-kakak apa yang sudah dipahami ini nanti akan diwujudkan dalam aksi nyata. Inilah tetap maya kita persiapan aksi nyata. Inilah saya akan melihat pemahaman kakak-kakak terkait pertanyaan refleksi yang sudah saya sampaikan tadi ini. Sehingga di dalam melakukan aksi nyata pemahaman kakak-kakak itu sudah betul-betul bisa diwujudkan dalam aksi nyata nanti. Itu maksudnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini mode pendidikan kebugaran. Oke, kakak-kakak bagaimana ini terkait ini dipahami juga? Kak Iqmal? Ya kakak. Model. Oke, terkait mode pendidikan kebugaran yang Kak Iqmal ketahui seperti apa? Sejauh apa pemahaman yang saya ketahui tentang pendidikan kebugaran? Yang saya belum paham ini Kak, yang di prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Apakah ini bisa diterapkan ke peserta didik atau bagaimana? Ya, itu sangat tepat kakak lakukan ya. Itu model pendidikan gerak itu prinsip-prinsip kebugaran itu dalam permainan kan sudah dipraktekkan kemarin. Silakan kakak-kakak. Tepat sekali itu. Berarti dia harus bisa diterapkan ke peserta didik ini mengenai prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Iya, iya, iya. Baik Kak. Yang kakak Mungkin pahami itu saja. terkait model pendidikan kebugaran sejauh ini apa? Yang Kalau kakak untuk pahami. di komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajaran, yang saya ketahui itu model pendidikan kebugaran dengan komponen-komponen kebugaran jasmani, macam-macam tes pengukuran kebugaran yang seperti kita praktekkan kemarin, yaitu tentang tes pengukuran denyut nadi itu penting sekali, itu harus Ya, diterapkan ke peserta didik, karena apabila kita tidak terapkan ke peserta didik, mungkin ada peserta didik yang tekanan darahnya tinggi atau bagaimana, pada saat kita suruh beraktivitas kelebihan gerak, dia pingsan pada saat kita proses pembelajaran di lapangan. Itu saja Kak. oke. Silakan Kak Sumarni. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, tadi ada sedikit ini. Jadi saya coba untuk prinsip latihan kebugaran untuk saya, pemahaman saya. Barangkali kalau pemahaman saya, maaf ya kalau mungkin salah, nanti diluruskan. Kalau bagian kebugaran ini kemarin sempat waktunya praktik langsung, tetap muka. Kan ada sebelum beraktivitas dimulai dulu dengan cara apa namanya, denyut nadi dulu di apa namanya ya, di
periksa dulu denyut nadi, kemudian beraktivitas. Kalau saya sih ini aktivitas kebugaran jasmani ini saya lakukan di saat saya akan memilih atlet, misalkan akan ada kegiatan lomba misalkan, untuk memilih saya punya atlet, saya lakukan dulu tes kebugaran jasmani, di mana dia pasnya apakah anak tersebut mampu nantinya cocok atau bisa dia melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Kemudian di anak tersebut dia mampunya misalkan di bidang olahraga ini atau atletika atau voli dan sebagainya. Pemahaman saya seperti itu, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ke Muhammad Fadli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Jadi pemahaman saya sejauh ini terkait pendidikan kebugaran jasmani. Sebelumnya ketika kita tatap muka, ini kita sudah belajar tentang pendidikan kebugaran jasmani. Jadi pendidikan kebugaran jasmani itu setiap kita melakukan aktivitas proses belajar mengajar, di situ terdapat nilai-nilai pendidikan kebugaran. Ya, yang seperti kita praktekkan kemarin, di tujuan pembelajarannya kita ataupun di cara mempraktikkan itu bukan hanya sekedar itu saja seperti permainan bola, basket, harus dasar-dasar geraknya yang dilakukan, tetapi di situ harus ada nilai-nilai kebugarannya. Nah, kemarin itu kita sama-sama sepakati bahwa nilai-nilai kebugarannya itu seperti melakukan gerak yang menyangkut tentang permainan tersebut, seperti mungkin bola voli, seperti gerak dasar permainan passing atas yang kita lakukan kemarin itu. Nilai-nilai kebugarannya itu dengan melakukan yang namanya bola gotong. Ya, jadi itu pendidikan kebugarannya. Jadi bisa kita di dalam semua pembelajaran kita harus menerapkan nilai-nilai kebugaran itu di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu pemahaman dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih Kak Fadli, model pembelajaran pendidikan jasmani terkait kebugaran itu kakak-kakak kemarin sudah lalui di tatap muka, di mana model pembelajaran dalam pendidikan kebugaran ini tentunya menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dan dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kakak masih ingat barangkali kemarin kelompok 1 kalau saya tidak salah menjadi perdebatan yang luar biasa. Di situ 5 prinsip kebugaran itu ada prinsip overload, konsistensi, spesifikasi, progresif, dan individualitas. Kakak-kakak tentunya ini yang menjadi pemahaman kita pada saat tatap muka. 5 prinsip itu, prinsip overload itu kelompok 1 kemarin ini kalau saya tidak salah kelompoknya Kak Ikram dengan Kak Aminullah, di mana prinsip overload ini prinsip bagaimana memberikan menambah beban pada saat latihan. Saya lupa. Kemudian prinsip konsistensi. Di prinsip konsistensi itu kakak-kakak sudah pelajari, bahkan sudah berdebat kemarin, sudah membuat mind map. Ada kemudian prinsip spesifikasi, kemudian prinsip progresif, dan prinsip individualitas. Ini kakak-kakak ya. Apa yang telah disampaikan tadi sudah mengarah pada
model pendidikan kebugaran. Silakan kakak-kakak nanti apakah di dalam membuat aksi nyata nanti menggunakan proses pembelajaran menggunakan prinsip kebugaran dalam permainan, silakan. Pokoknya di mana kakak yang bisa melakukan itu akan sebentar kakak akan paham ya. Oke, selanjutnya kita next. Ini sport education model ya. Ini berbagi peran ya. Sudah disinggung juga tadi oleh Kak Karif ya. Sejauh mana pemahaman saya terkait sport education model. Kakak kemarin sudah berbagi peran ya. Bahkan sudah action di lapangan luar biasa. Ini pemahaman education model ini adalah berbagi peran dalam proses pembelajaran, baik dilakukan dalam pembelajaran maupun terkait kegiatan-kegiatan, event-event, apakah namanya itu terkait kegiatan-kegiatan yang tentunya yang merangsang pembelajaran. Tentunya pembelajaran ini fokus pada peserta didik. Kemarin kakak sudah mempraktek, ada sebagai ketua panitia, ada MC, ada kameramen, ada pokoknya macam-macam. Itulah berbagi peran itu di dalam proses pembelajaran education model, sport education model. Selanjutnya ini mengenai pemahaman asesmen otentik. Kemarin apa hari yang lalu kalau saya tidak salah ini ya di tanggal 6 iya di tanggal 6 kita lakukan ini. Oke, silakan kakak Resen memberikan tanggapan terkait pertanyaan refleksi ini. Otentik. Kak Diana, adakah dirinya? Kak Amirullah, ini kemarin ya kita sudah bahas juga dalam tatap maya kita ya terkait asesmen otentik ini, penilaian secara nyata yang dilakukan oleh siapa kemarin itu yang kakak-kakak sudah sampaikan, ada guru, ada diri siswa, ada antar teman, itu. Nah, Kak Iqmal ini mangguk-mangguk, mungkin dia pahami. Silakan Kak Iqmal. Kemarin Kak Iqmal ini yang jadi juru tulis ini, satu kelompok dengan Kawayan. Ini Kawayan tidak hadir ya? Tidak hadir ini Kak Pasul, tidak hadir ya. Saya coba hubungi tadi, tidak diangkat juga. Waduh, so beberapa kali ya tidak hadir dia itu. Tetap Maya ketiga kalinya sudah ini, kalau tidak muncul 3 kali sudah. Saya sayangkan teman-teman yang rajin di akhir-akhir penghabisan sudah malas-malas. Ini yang saya sayangkan sekali. Oke, silakan Kak Iqmal. Untuk masalah pemahaman tentang terkait asesmen otentik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu tentang asesmen yang saya lakukan itu tanpa ada rubrik asesmen yang saya lakukan. Seperti yang kita pelajari kemarin itu tentang komponen awal berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau di asesmen yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah melakukan itu. Langsung saya suruh praktek anak dan saya kasih nilai. Contoh kalau saya di permainan bola voli yaitu passing bawah. Kalau saya suruh peserta didik satu itu melakukan
5 kali melakukan teknik dasar passing tanpa menjatuhkan bola. Kalau dia melakukan itu sebanyak 5 kali tanpa menjatuhkan bola, berarti saya kasih nilai 5. Kalau 1 kali jatuh, 4. Begitu seterusnya. Oke. Begitu mungkin kapasitas. Sekarang Kak Iqmal, pemahaman kakak-kakak setelah mengetahui asesmen otentik ini kemarin, pemahaman kakak-kakak. Tidak usah mundur ke belakang kakak yang kakak sudah sampaikan kemarin kakak lakukan yang mundur ke belakang. Tidak usah diingat itu. Sekarang setelah kakak ketahui asesmen otentik ini, seperti apa paradigmanya kakak-kakak nanti? Apakah mendukung paradigma kakak-kakak sebagai guru pengampu PJOK terkait pemahaman kakak-kakak yang kakak sudah pahami 4 hari yang lalu terkait asesmen otentik ini? Tuh. Ya tentunya setelah memahami, oh ternyata bikin asesmen ini seperti ini. Ada indikatornya. Kemarin Pak Karib sudah berikan saran kepada kelompok 2. Hanya rubrik penilaiannya, berkembang, mahir, cakep, mampu apa semua di situ. Tapi tidak ada indikatornya. Oh ternyata asesmen ini harus ada indikator supaya jelas. Misalnya indikator misalnya menendang bola dengan kaki bagian dalam. Indikator sedang berkembang bagaimana? Berkembang bagaimana? Cakap bagaimana? Mahir bagaimana? Seperti itu. Itu pemahaman ya. Sehingga lagi apa yang disampaikan oleh Kak Iqmal tadi, jangan lagi seperti itu langsung menaruh nilai. Tidak ada indikatornya. Seperti itu. Oh, ternyata asesmen ini berdasarkan tujuan. Tujuan pembelajaran misalnya peserta didik mampu merancang aktivitas gerak dalam bermain bola kaki. Indikatornya untuk melakukan asesmen. Oh, ini saya mau lakukan. Kemudian indikator dari apakah dia sudah berkembang atau mahir atau cakap. Oh, ini. Oh, ternyata kalau mahir mulai arah pandangan mata, posisi kaki, arah gerakan apa semua sudah tepat seperti ini. Seperti itu. Kemudian di asesmen itu bukan hanya itu Kak Iqmal. Ada penilaian yang dilakukan oleh guru, asesmen dilakukan oleh guru, terserah indikatornya seperti apa. Penilaian antar teman. Nah, ini melalui pengamatan observasi dan memberikan umpan balik di situ. Kemudian penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri ini juga jelas apa indikatornya. Kemudian rubriknya apa. Tuh. Pada saat melakukan keterampilan tadi ini untuk melakukan penilaian diri sendiri ya silakan berikan lembar. Oh ternyata saya isi sendiri. Tuh. Kayak yang lain paham ya terkait asesmen ini? Oke, kita lanjut ya. Oke, kakak-kakak, ini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, di mana keterampilan pedagogi guru PJOK yang berfungsi pada peserta didik. Tuh. Nah, ini selanjutnya kakak-kakak, saya akan menjelaskan penjelasan tugas aksi nyata ya yang kakak lakukan mulai besok sampai tanggal 18. Ini aksi nyata ya yang akan kakak unggah nanti di link YouTube ya. Sehingga nanti tanggal 19 kita baru tatap maya seperti ini. Karena kakak diberikan kesempatan untuk melakukan tugas aksi nyata. Tugas aksi nyata ini pengantarnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu
yang akan dinilai oleh fasilitator dalam LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Silakan kakak rencanakan. Kemudian setelah direncanakan, silakan kakak laksanakan. Hingga nanti refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengayat PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pengantar tugas. Keterampilan, merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pemilihan PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Perpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merencanakan dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan kakak-kakak juga akan membuat RPT Mutu Ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik, ada dengan asesmennya. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pelajaran awal. Rekaman video berisi 1 ada kegiatan pembelajaran awal, kemudian kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, maksimal tanpa diedit. Kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Terkait testimoni ini kakak, tanggapan peserta didik atas pembelajaran yang kakak sudah lakukan. Minimal 3 orang peserta didik kakak memberikan testimoni. Selanjutnya, penjelasan aksi nyata. Ini aksi nyata nanti kakak-kakak akan unggah ya secara mandiri. Ini praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah kakak menggunakan nanti pembelajaran keterampilan kebugaran dalam aktivitas permainan, terserah bagaimana model apa yang kakak mau sampaikan. Nanti saya screenshot dari awal ini, saya kirim sama kakak-kakak menjadi pedomannya kakak nanti di dalam membuat aksi nyata mulai besok sampai tanggal 18. Tanggal 18 itu di pukul 23.59 batas air mengunggah. Oke, saya kirim. Oke, selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Selanjutnya,
Oke, kakak-kakak, tidak perlu saya jelaskan, saya kirim sama kakak-kakak mana yang silakan kakak-kakak memilih model pembelajaran apa yang kakak-kakak akan sampaikan. Silakan ke kakak berkarya, tunjuk saya share sama kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak silakan kita akan diskusi dan tanya jawab terkait aksi nyata ini ya kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan Kak Iqmal? Videonya bisa Oke. diedit. Di Kakak, yang anu kemarin yang video mengajar itu ambil dulu. Yang video mengajar itu dikirim di mana? di modul Kirim di sama modul saya. 2. Ya, itu video kemarin beda dengan yang ini Modul lagi ya. 2 Ini titik bukti karya. 1 2 Belum ada titik yang kirim 1 kan itu kayak video kemarin itu. sudah. Sudah dibahas tuh kakak, sudah dibahas waktu kita menganalisa video itu. Tapi belum ada yang kirim. Ini beda lagi. Ini aksi nyata ini, aksi nyata kakak-kakak terkait implementasi pemahaman kakak-kakak hasil refleksi tadi ini modul 1 sampai modul 2. Silakan kakak-kakak petunjuknya sudah ada. Kalau yang kemarin itu beda juga ya karena kakak-kakak belum memahami. Nah, mau dilihat. Kak Fadli belum upload berarti ini. Mau bertanya dulu kakak. Oke, silakan. Nah, Ya, terima kasih untuk masalah video aksi nyata pembelajaran di kelas masing-masing ini. Saya lihat tadi durasi video itu 30 menit. Ya, jadi yang ya, ingin saya tanyakan, apakah durasi 30 menit ini hanya menyangkut kegiatan inti atau mulai dari kegiatan awal sampai akhir serta sampai testimoni peserta didik. Ya, terima kasih Kak Fasil. oke. Kegiatan inti 30 menit tanpa diedit. Ditambah lagi di luar kegiatan awal dengan refleksi dan testimoni. Tuh, penutup testimoni. Kalau sapunya kemarin hampir 1 jam.
Tuh, karena kegiatan inti 30 menit itu tidak bisa diedit itu. Oh, Langsung berarti yang kegiatan yang 30 menit ini khusus kegiatan inti Kak Fasil ya? inti ya. Khusus kegiatan inti dia. Tapi Artinya videonya di kegiatan awal, kegiatan akhir serta testimoni itu bisa diedit. ya bisa diedit. Oh, bisa. Ya. Oke, siap, Saya kira siap. tidak bisa. Oke. Mau terserah mau kegiatan awal misalnya 5 menit, kemudian direfleksi Berarti 5 menit terserah. Penting kegiatan inti itu 30 menit tidak bisa kurang ya. Tuh. Ada mi saya. Saya kirim mi. Kemudian Upload tugas ini upload di kakak. YouTube. Oh, diupload di Kemudian YouTube kah? tugas ini kakak diupload di YouTube. Kemudian kakak akan mengunggah juga di PMM. Kemudian bukti mengunggah di Siap, PMM siap. itu di screenshot. Di screenshot. Oh, di screenshot yang di YouTube. di PMM. Oh, di PMM. Halo, Kak Fadli uploadnya di YouTube. Kemudian link YouTube-nya itu kakak unggah di bukti karya aksi Siap, siap. aksi nyata. Siap, Kakak. Di bawahnya modul 2.6 itu tertulis itu aksi nyata ya. Tuh. Siap, siap. Ya, mohon dibimbing lagi nih Kak Fasil karena yang saya di awal tadi sebelum masuk ke pembelajaran saya sudah sedikit juga curhat kepada Kak Fasil bahwa saya tidak bisa mengunggah ini ke link YouTube saya ini. Nggak tahu apa masalahnya nih. Ganti HP, Kakak. Siapkan Ganti saja HP. videonya, siapkan saja videonya, nanti kita sama-sama unggah. Yang penting soal videonya, saya datang. Siap, siap, Kakak. siap, siap. Ganti HP itu, ganti HP. Maaf Pak Video Fakih. kemarin Kak Fadli, kenapa belum dikirim? Diupload. Makanya, oh saya takut. Ada mi Kakak, ada mi, tinggal diupload. Siap, siap. Dengan video yang berbeda tuh Kakak. Ada 2 videoku ini. Iya. Kemudian Siap. kan kemarin kakak-kakak sudah pelajari umpan balik yang bagaimana kakak-kakak mau sampaikan nanti akan ketahuan di situ. Apakah pujian, apakah apa kemarin itu macam-macam ya. Silakan kakak-kakak implementasikan pemahaman kakak-kakak di aksi nyata nanti. Oke, kita next kakak ya. Tidur. Sekarang sudah pukul 21.13. Tadi kita mulai pukul 19.40. Berarti ada minus 1,5 jam ya. Sudah Kak Fasil, siap, sudah ada. Oke. Ada. Oke, nanti kita kembangkan lagi diskusi kita ke kakak di WA Group terkait pemahaman yang kakak-kakak mau lakukan nanti. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang Cakep. salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli Asik. bakso dan roti. Cakep. Sejoka yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oh, Oke, semoga terima kasih kakak. Oh. Jumpa kita pada malam hari ini. Kita ketemu di tanggal 19. Waktunya nanti kita diskusikan lagi sama-sama. Silakan kakak-kakak mulai besok sampai tanggal 18. Kakak-kakak berkarya. Tapi tidak mendukung. Pakai Chromebook.
pakai Chromebook anu. Jangan pakai HP. Chromebook itu pertama kualitas HD, baru kemudian yang kedua, kalau kita merekam itu enak, bagus layarnya. Durasi Oh, ini Pak Ikman ini pelanggaran. Minta Chromebook sama kepala sekolah. minta Chromebook. Saya punya HP ini juga dulu. Ada. Saya punya HP ini juga kulu-kulu. Saya punya HP juga kulu-kulu, tapi kalau merekam bisa sampai 2 jam. Orang main bola saya 90 menit, saya rekam, saya unggah di YouTube. Nah, enggak ada persoalan. Saya punya HP ini barangkali dan saya mau kakak yang saya punya yang murah. Yang 1 jutaan saja. Tapi tidak ada mengeluh. Banyak Masih lama HP ku kakak, 8 tahun. pemetaan aset itu fungsikan. Kalau ada Chromebook. Betul Kak. Tuh. Presiden tidak akan mengeluh, mau pergi di Amerika tidak ada pesawat, tidak akan mengeluh. Orang tua tidak pernah mengeluh sama anaknya. Seperti itu. Dan guru tidak bisa mengeluh. Masa biar HP mau dikeluhkan. Tidak bagus HP. Dengar itu Kak Ikmal. Banyak ngeluh kakak ini. Guru yang sering mengeluh adalah guru yang cepat putus asa. Tuh. Itu pegang kata-kata itu. Guru yang cepat mengeluh itu guru yang cepat putus asa. Belum ada usaha sudah mengeluh. Ada Chromebook. Tetap putus asa, jangan semangat. Boleh mengeluh Oke, tapi dalam hati. demikian kakak-kakak. Jumpa kita ketemu di tanggal 19. Waktunya nanti kita tentukan jam berapa. Sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah membagi waktu untuk mengikuti kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya. Pak Karim. Kapan Kak Pasil mau ke sana ketemuan?